Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama Ustazah pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini tentang berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi, kabar keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami dan mengenal surat pribadi dan surat dinas, memahami jenis surat, menyimpulkan isi surat. Materi pembelajaran 1. Mengenal dan memahami surat. Yang kedua, memahami jenis surat. Yang ketiga, menyimpulkan isi surat. Pengertian surat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat mengandung informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan tersampaikan kepada yang dituju oleh penulis surat. Surat memuat informasi baik tersurat maupun tersirat. Informasi tersebut merupakan inti sebuah surat. Surat dipandang efektif apabila informasi yang tertuang dalam isi surat dan dipahami oleh penerima surat. Jenis surat. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Nah, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang dituju kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Struktur surat pribadi, yang pertama tanggal surat, yang kedua alamat surat atau tujuan, 3 pembuka surat, yang keempat pendahuluan, yang kelima isi surat, yang keenam penutup surat, yang ketujuh nama pengirim surat atau juga tanda tangan si pengirim. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi yang bersifat pribadi. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi. Di sini ada tanggal surat, ya, Bandung 9 Desember 2007. Ini adalah struktur atau unsur surat tanggal. Ibunda di Medan, ini tujuan. Bu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Ini termasuk pembuka surat. Untuk isi surat di sini, ya, kemungkinan besar saya tidak jadi pulang ke Medan. Dan seterusnya merupakan isi surat. Nah, untuk penutupnya di sini adalah sampai di sini dulu ya Bu. Doakan saya agar lancar dalam ujian. Ini termasuk penutup surat. Salam sayang. Ini adalah sebagai salam penutup, tanda tangan, kemudian nama pembuat surat.
Surat dinas berisi tentang keperluan yang bersifat resmi. Struktur surat dinas yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat lampiran, 5 hal atau perihal, yang keenam alamat surat atau alamat yang dituju, yang ketujuh salam pembuka atau paragraf pembuka, 8 isi surat, 9 paragraf penutup, 10 identitas pengirim surat yang berupa nama dan tanda tangan penulis, 11 pengesahan pihak berwenang, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Yang terakhir yang ke-12 adalah tembusan. Tembusan ini biasanya ada dan kadang tidak ada. Nah, ini adalah contoh bagian dari surat dinas ya. Letaknya nomor 1 kepala surat, ini letaknya di sini ya. Kepala surat ini disebut juga dengan kop surat. Yang kedua tanggal surat. Di nomor 3 ada nomor surat. 4 sifat surat. Kemudian 5 lampiran jika ada lampirannya ya. Yang keenam hal atau perihal. Yang ketujuh alamat yang dituju. Yang kedelapan kalimat pembuka isi surat, letaknya di nomor 9, 10 kalimat penutup, kemudian 11 nama jabatan, 12 adalah tanda tangan si pengirim surat ya. Biasanya di sini ada juga yang ada stempelnya. Kemudian yang terakhir tembusan, letaknya di sini. Nah, ini adalah contoh dari surat dinas atau surat resmi seperti ini ya. Kop surat ya, dan seterusnya bisa dilihat. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah, pada surat dinas ada kepala surat atau kop surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, suatu instansi kepada orang atau instansi atau sebuah perusahaan, surat lamaran pekerjaan, surat izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ya, materi yang kita pelajari yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Apa sih yang dimaksud menyimpulkan ya? Menyimpulkan adalah merangkai inti pokok pikiran dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk langkah-langkahnya di sini ada 3, yaitu yang pertama, membaca teks dengan penuh konsentrasi dan menggunakan teknik membaca cepat. Perhatikan kata-kata kunci dan kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Yang kedua, catat kalimat-kalimat penting yang ada pada tiap paragraf. Yang terakhir yaitu susunlah catatan ringkasan yang telah kita buat, kemudian jadikan sebuah kesimpulan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di minggu depan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.